Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita sudah memasuki halaman 368 yang berjudul Tidak Ada Yang Terlalu Sukar Baginya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak suatu apapun yang mustahil untukmu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tatkala bumi ini keluar dari tangan Khalik, keadaannya sangat indah sekali. Permukaannya dihiasi gunung-gunung, bukit-bukit, dan padang yang datar. Diselingi oleh sungai-sungai serta danau-danau yang indah. Tetapi bukit-bukit dan gunung-gunung itu tidaklah curam dan berbatu-batu, atau penuh dengan tebing-tebing yang terjal, serta mengerikan seperti halnya sekarang ini. Batu-batu bumi yang tajam dan kasar terpendam di bawah tanah yang subur, dan di mana-mana tumbuhan pepohonan yang hijau serta segar. Tidak ada rawa-rawa yang menjijikan atau padang pasir yang tandus. Kemana saja pandangan diarahkan, kelihatan semak-semak dan bunga-bunga yang indah dan menarik. Tempat-tempat tinggi dimahkotai oleh pepohonan yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang ini. Udara bebas dari unsur yang membahayakan, sangat segar dan menyehatkan. Jadi bagaimana pada firman kali ini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi ini, Ia menciptakan dengan sangat sempurna. Tidak ada sesuatu hal yang curam ataupun yang terjal yang akhirnya membuat kita ngeri ketika kita berada di alam. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa permukaannya dihiasi oleh gunung-gunung, bukit-bukit, dan padang yang datar. Kita tahu bahwa melalui firman Tuhan saat ini dituliskan batu-batu yang tajam dan terjal itu Tuhan simpan di bawah tanah yang subur. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan sebuah keindahan. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan adanya hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini atau di alam ini. Tetapi kita tahu bahwa saat ini seringkali kita melihat adanya tebing-tebing yang curam ataupun jalan-jalan yang sangat terjal, yang sangat berbatu. Kita tahu bahwa itu bukan berasal dari ciptaan Tuhan itu sendiri, tetapi karena adanya dosa. Dan pada saat Nabi Nuh, itulah semua terjadi dengan demikian. Karena kita tahu bahwa sekarang di gunung-gunung pun kita suka mendapati kerang. Kerang itu kita tahu bahwa itu sebenarnya berasal daripada pantai atau daerah laut. Tetapi seringkali di batu-batu di pegunungan kita sering mendapati hal-hal tersebut. Dan itu adalah bukti bahwa firman Tuhan ini adalah nyata. Jadi bagaimana zaman Nuh itu sudah terjadi, dan itu memang terjadi, bukan hanya berdasarkan cerita-cerita Alkitab saja yang mungkin tidak terjadi, tapi kita yakin dan percaya, dan juga ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan bahwa hal-hal tersebut memang terjadi. Dan kita tahu bahwa setelah adanya air bah, maka dunia ini akhirnya yang tadinya indah, yang tadinya dikatakan padang yang datar, akhirnya di sini menjadi tempat-tempat yang curam, bahkan tempat-tempat yang sangat berbatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan itu dikatakan itu adalah pepohonan hijau serta segar. Dikatakan pohon-pohon itu dulu itu sangat tinggi-tinggi, dan dikatakan kemana saja pandangan diarahkan kelihatan semak-semak dan bunga-bunga yang indah dan menarik. Jadi kita tahu bahwa pencipta kita itu sangat menyukai sebuah keindahan. Ia menginginkan bahwa itu juga menjadi berkat bagi manusia. Dan itulah yang harusnya kita bisa nikmati di dunia ini. Tetapi meskipun saat ini kita sudah mendapatkan alam yang sudah mungkin rusak karena kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, baik pepohonan yang akhirnya dipotong, yang akhirnya sekarang ini menjadi tandus,
dan juga kerusakan alam karena bencana-bencana, tetapi kita bisa lihat di balik itu semua masih ada keindahan alam yang Tuhan titipkan untuk kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Bagaimana saat ini pun, meskipun dalam keadaan yang sudah tidak sempurna seperti pada zaman dahulu Tuhan menciptakan alam ini, kita masih bisa menikmati bunga-bunga yang indah dan juga tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon yang akhirnya membuat kita sejuk untuk melihat ke arahnya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tempat-tempat yang tinggi dimahkotai oleh pepohonan yang lebih indah daripada yang ada sekarang ini. Dan itu juga adalah salah satu daripada hasil tangan daripada Tuhan itu. Jadi bagaimana karya daripada Tuhan itu menciptakan pepohonan yang lebih indah yang mungkin saat ini kita tidak bisa bayangkan. Karena ciptaan Tuhan itu adalah sempurna. Udara bebas dari unsur yang membahayakan, sangat segar dan menyehatkan. Itu juga yang mungkin saat ini susah kita dapatkan kalau kita hidup di perkotaan. Karena kita tahu hidup di perkotaan itu banyak polusi yang terjadi, baik dari pabrik maupun dari asap-asap daripada kendaraan bermotor. Dan itulah yang Tuhan tidak inginkan untuk kita tinggali dalam kehidupan kita. Bagaimana melalui firman Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita kembali ke alam. Bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita hidup di pegunungan atau pedesaan. Dan ketika kita hidup di pegunungan atau pedesaan, maka kita akhirnya akan melihat keindahan daripada ciptaan tangan Tuhan itu sendiri. Dan di saat itu kita akhirnya juga bisa mendapatkan udara yang bersih. Karena kita tahu udara yang bersih, akhirnya bersih, pemandangan yang menyatu dengan alam, itu yang akhirnya membuat pikiran kita ini bisa jernih dan bersih. Dengan begitu, akhirnya kita akan lebih mudah untuk mengenal karakter Tuhan kita melalui keindahan alam tersebut. Dan ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, maka firman itu akan lebih masuk untuk kita ketika kita mempelajarinya secara sendiri dan ketika kita berada di alam. Karena begitu pula dengan Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu dia tidak hidup atau tinggal di perkotaan, dia hidup di padang belantara. Tetapi ketika Tuhan menginginkan dia untuk melayani perkotaan, maka dia akan pergi untuk melayani di sana. Dan melayani di sana pun mungkin dia akan membutuhkan waktu untuk tinggal beberapa waktu. Dan itulah yang juga Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita mungkin Tuhan bisa izinkan untuk kita tinggal di perdesaan, dan di saat itulah Tuhan membukakan jalan untuk kita. Dan di saat kita sudah tinggal di pedesaan, maka kita akan merasakan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik kehidupan anak dengan orang tua, baik keluarga antara suami dengan istri, akhirnya kita akan merasakan bagaimana kita lebih bersuka cita ketika kita tinggal dengan alam dan kita menyatu dengan alam. Bagaimana anak-anak dari masa mudanya juga diajarkan untuk bercocok tanam, bagaimana mereka diajari melalui alam itu sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika anak-anak itu belajar melalui homeschooling atau belajar dari alam, ketika orang tua yang menjadi guru daripada anak-anak itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada para orang tua untuk menjadi guru yang baik dan benar sesuai dengan karakter Tuhan ketika orang tua itu mau menyerahkan dirinya untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bagaimana orang tua harus dari dirinya masing-masing itu harus mau mempunyai suatu kerinduan untuk Tuhan yang mengendalikan kehidupan mereka. Dan itulah yang tidak bisa kita hanya pelajari secara teori saja, tetapi kita harus benar-benar pelajari secara teori lalu kita praktekkan. Karena ketika kita hanya mempelajari secara teori, maka itu tidak akan ada hasilnya untuk kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau untuk mempelajarinya dan kita mau untuk menghidupkannya, maka akan terjadi suatu perubahan dalam kehidupan kita. Setelah bumi ini dengan binatang-binatang yang jinak dan tumbuh-tumbuhan dijadikan, manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia itu, yang untuknya bumi yang indah ini disediakan, muncul di panggung sejarah. Di sini dengan jelas dinyatakan asal-usul umat manusia. Dan catatan ilahi itu sangat jelas sehingga tidak memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan yang salah. Ia yang menetapkan bintang-bintang di tempat yang tinggi dan dengan keahlian yang sempurna menjadikan bunga-bunga di padang, yang memenuhi langit dan bumi dengan keajaiban kuasanya, bila mana ia hendak memahkotai pekerjaan yang mulia untuk menetapkan seseorang sebagai pemerintah bumi yang indah itu,
tidak lupa untuk menciptakan suatu makhluk yang berpadan dengan tangan yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Meskipun dijadikan dari tanah, Adam adalah anak Tuhan. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 35 dan 36. Jadi kita tahu bahwa setelah binatang-binatang dijadikan, setelah tumbuh-tumbuhan dijadikan, manusia barulah dijadikan, yaitu pada hari yang ke-6. Dan ketika manusia dijadikan ini, manusia itu dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan yang membentuk manusia ini dari debu tanah. Tetapi di sini dikatakan meskipun dibuat dari tanah, Adam adalah anak Tuhan. Bagaimana untuk Adam itu sendiri dikatakan dunia yang indah ini akhirnya dibuat untuknya, disediakan untuknya. Dan ketika itu di sini dikatakan ini dengan jelas dinyatakan asal-usul umat manusia. Jadi bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kehidupan kita ini bukanlah suatu kehidupan kebetulan, tetapi kehidupan kita ini memang direncanakan dan dirancangkan oleh Tuhan kita untuk kita ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan atau penata layan Tuhan yang setia, ataukah kita mau menghidupkan apa keinginan-keinginan kita saja. Tetapi melalui firman Tuhan ini, seperti yang sudah diajarkan kepada kita, hendaklah kita mengizinkan Tuhan untuk ambil alih dalam kehidupan kita. Sehingga apapun pilihan kita itu bukan hanya pilihan kita, tetapi berdasarkan pilihan daripada Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita tidak salah dalam mengambil pilihan. Dan sampai di sini pembelajaran daripada kita saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.